Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, misi kemanusiaan yang dibawa Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia dinilai beresiko dari faktor keamanan dan keselamatan Presiden beserta rombongan. Lalu apa urgensinya hingga Presiden Jokowi bersikeras melawat ke kota Kiev dan Moskow? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan. Selamat sore Mas Farhan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Farhan, dilihat dari segi resiko dan tujuan dari kunjungan Presiden ke Rusia dan juga Ukraina, apakah tepat rencana Presiden untuk melakukan lawatan di dua negara yang tengah berkonflik ini? Ini merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi karena dalam dua kapasitas. Satu, beliau sebagai pemimpin salah satu negara besar di Asia. Kedua, beliau juga adalah seorang dalam kerangka presidensi G20. Dan kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu posisi kita terpojok oleh pernyataan dari Amerika Serikat yang meminta agar Indonesia tidak mengundang Vladimir Putin. Nah, tetapi ada tambahan yang menarik justru dari pernyataan Joe Biden sendiri yang mengatakan bahwa apabila memang Indonesia menolak ajakan saya, paling tidak undang Presiden Zelensky. Dan Pak Jokowi sudah melakukan hal tersebut. Jadi artinya Indonesia ini secara diplomasi internasional menjawab gertakan dari Presiden Amerika Serikat. Dan bahkan kemudian Pak Jokowi dan saya yakin dengan perhitungan yang sangat matang berhasil mendorong sebuah agenda yaitu kunjungan langsung ke dua negara tersebut. Ke Ukraina tentunya membawa misi kemanusiaan. Membawa misi kemanusiaan yang menarik adalah tidak hanya membawa bantuan kepada korban perang, ya, tetapi juga Indonesia akan meminta Ukraina agar membuka dialog langsung dengan Rusia. Tidak hanya untuk menghentikan perang, tapi membuka kembali jalur supply chain bahan makanan impor dari Laut Hitam, ya, menuju ke seluruh dunia. Jadi artinya pembicaraan pun harus dilakukan hal yang sama terhadap Presiden Vladimir Putin dalam kunjungan ke Rusia. Itu jadi sangat-sangat krusial. Oke, sangat krusial. Dan kita lihat dari sikap Ukraina maupun Rusia ini kan tidak ada penolakan terkait kunjungan Presiden Jokowi baik ke Ukraina maupun Rusia. Artinya ada keterbukaan dari pihak Rusia dan Ukraina untuk bertemu dengan Presiden. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa yang akan menjadi penentu agar Indonesia ini bisa berperan menyuarakan resolusi damai menghentikan perang antara kedua negara? Dari awal Indonesia berhasil meyakinkan baik Ukraina maupun Rusia bahwa kita bersikap netral. Keterbukaan Rusia dan keterbukaan Ukraina menerima Presiden Jokowi menunjukkan bahwa upaya kita untuk bersikap netral, melawan semua kritik agar kita berpihak kepada salah satu negara, justru membuahkan hasil kemampuan dan keterbukaan diplomasi yang luar biasa. Nah, itu hasil kerja keras dari tim diplomasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Bu Menlu atas restu dan arahan Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang ini saya yakin ya, nggak ada yang nyangka Pak Jokowi mengatakan, ayo kita ke Ukraina sama ke Rusia. Tapi itulah khasnya Pak Jokowi ya. Nah, jadi artinya Pak Jokowi ini memiliki kualitas pemimpin kelas dunia, tetapi memang timingnya harus sangat tepat. Tantangan berikutnya apa? Keamanan. Nah, inilah kemudian saya kira ada satu hal yang menarik. Kita harus bisa membuktikan kepada Panglima TNI, Bapak Jenderal Andika, kemampuan diplomasi militer seorang Panglima TNI. Karena kita tahu Panglima TNI kita yang sekarang ini adalah seorang Panglima TNI yang memiliki jaringan diplomasi militer yang sangat luas di seluruh dunia. Nah, jadi artinya apa? Sekarang ini yang harus menjalin kerjasama yang sangat erat secara operasional, ya, yang seperti yang disampaikan oleh Teh Koni tadi. Satu adalah agenda diplomasi pembicaraan yang terukur, terjaga dan fokus oleh Menlu, dan operasi pengamanan lintas negara yang sangat aman, yang harus dikoordinasikan langsung oleh Panglima
TNI karena dalam sosok seorang presiden Baik, Mas Farhan, kita lihat bagaimana tujuan kunjungan kerja Presiden ke Ukraina dan Rusia tentu juga tetap memicu adanya kekhawatiran dari segi jaminan keamanan dan keselamatan bagi Presiden Jokowi. Selain kemudian adanya ancaman di darat, ada juga kekhawatiran mengenai serangan cyber saat pertemuan berlangsung. Bagaimana catatan dari Mas Farhan? Saya tidak tahu persis teknisnya seperti apa karena ketika saya tanyakan kepada berbagai macam pihak pun semua mengatakan semuanya sangat super rahasia, kita nggak boleh tahu. Tapi artinya apa? Artinya bahwa apapun yang dipersiapkan untuk menjaga protokol kesehatan, protokol keselamatan, mohon maaf, protokol keselamatan sosok presiden yang di dalamnya terkandung kedaulatan Republik Indonesia ini memang sangat penting dan sudah dipersiapkan dengan sangat serius. Saya yakin Pas Pampres tidak bekerja sendiri, Panglima TNI pasti akan turun tangan langsung mengerahkan segala daya upaya untuk mengamankan perjalanan Pak Joko Widodo. Saya sangat berharap bahwa Panglima Andika walaupun sekarang saya yakin bekerja dalam sunyi dan senyap, tentu tidak boleh terang-terangan ya, keamanannya akan sangat terjaga dan akan dievaluasi hari per hari. Saat ini memang kita bisa mengatakan sebuah hal yang sangat baik bahwa Pak Jokowi sudah berniat untuk berangkat ke Ukraina dan juga ke Rusia setelah pertemuan dengan G7, maka kita akan lihat nanti pasti perkembangan hari per harinya akan dievaluasi apakah memang masih layak untuk menuju ke Kiev atau enggak. Paling tidak gini, paling tidak ada diplomasi militer yang disampaikan kepada kedua belah pihak yang bertikai agar pada saat Pak Jokowi datang ke sana, jangan sampai ada intensifikasi penyerangan ke wilayah-wilayah yang akan dikunjungi oleh Pak Jokowi. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kan Pak Jokowi akan kemana, wilayah-wilayahnya masih sangat dirahasiakan. Kedua juga saya yakin sekali bahwa saat sekarang ini dalam perjalanan menuju ke Eropa, ke Jerman, kemudian dari Jerman menuju ke wilayah dari Ukraina, kemudian ke wilayah dari Rusia, akan ada pengamanan militer lintas negara yang dilakukan oleh TNI. Oke, baik. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro hari ini.